Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Alhamdulillah, kita mulai kajian kita ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta keberkahan dengan menyebut namanya. Sebagaimana marilah kita memulai dengan rasa syukur kepada Allah, puji dan puja kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat kesempatan beribadah kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan meningkatkan iman kita. Karena kesempatan meningkatkan iman kita itu lebih berharga daripada kesempatan meningkatkan harta kita. Kalau malam tadi nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, apa artinya harta? Apa artinya tahta? Tapi kalau pertanyaan apa artinya ilmu dan iman, jelas sangat-sangat berarti untuk melewati perjalanan panjang di alam barzakh dan berdiri di hadapan Rabbul Alamin Malik Yaumiddin. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, masih di penghujung bab muraqabah, kita akan berusaha mengumpulkan hikmah-hikmah yang tersebar dalam bab ini. Tentu saja dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita, tapi semoga Allah berkahi dan Allah tolong. Muraqabah sekali lagi adalah sebuah dasar dari seluruh amalan-amalan hati, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim. Dan awal dari baik buruknya fisik kita. Berbicara tentang muraqabah jamaah, kita perlu mengangkat pembahasan menarik dari Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan. Beliau menjelaskan bahwa ada beberapa waktu atau kondisi di mana kita harus menggunakan sifat muraqabah ini. Dan itu bisa kita lihat dari seluruh dalil yang dibawakan Imam Nawawi. Makanya tadi saya katakan kita berusaha menyimpulkan agar keluar dari bab muraqabah, ilmu kita tentang muraqabah bisa kita klasifikasikan, bisa kita satukan, dan tidak bingung ketika tersebar atau tercecer. Jadi gampang nyarinya nanti kalau udah berhadapan dengan kondisi real. Punya baju sekamar tapi berantakan, begitu mau dipakai itu bingungnya obrak-abrik kamar. Coba rapi gitu ya,
taruh di lemari, bahkan ditentukan ini untuk baju resmi, lalu baju olahraga, baju tidur, semua akan lebih mudah insya Allah. Nah, dari keterangan hadis-hadis yang dibawakan Imam Nawawi, lalu kita masukkan keterangan Ibnul Qayyim ini, ada beberapa waktu yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, jamaah sekalian, kata Imam Ibnul Qayyim, muraqabatul abdi fi ta'ah, hendaknya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita mengerjakan ketaatan. Di saat kita melakukan ketaatan. Ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita zikir, ketika kita nuntut ilmu seperti sekarang, sudahkah kita merasa diawasi oleh Allah, diawasi oleh Allah? Dan itulah yang diingatkan oleh Nabi kita SAW tentang derajat ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah dengan kondisi seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, dan apabila Anda nggak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah Maha melihat engkau. Jadi engkau beribadah dengan kondisi seakan-akan engkau melihat Allah. Hadirin Allah muliakan, maka pada saat kita mengerjakan ketaatan, coba hadirkan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari awal, lalu ketika berada dalam ibadah tersebut, lalu di akhir. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, rahimallahu abdan waqafa 'inda hammih fa in kana lillahi madha wa in kana li ghairihi ta'akhkhar. Allah merahmati seorang hamba yang apabila ingin mengerjakan sesuatu, baru ingin nih, atau bertekad melakukan sesuatu, itu dia berhenti dulu gitu loh. Nggak langsung diserobot aja, stop sebentar. Fa in kana lillahi madha. Lalu dia tanya, ini untuk siapa nih gitu loh. Kalau untuk Allah, karena Allah, baru dia melangkah. Hold dulu. Untuk siapa nih? Sebelum kita buka link atau channel YouTube atau Zoom misalnya ada kajian, tanya dulu, untuk siapa ya? Saya ngaji ini untuk siapa? Untuk Allah. Bismillah, maju. Klik udah. Klik. Kita mau salat subuh, tanya dia, ini untuk siapa nih salat subuh? Habis salat subuh mau zikir pagi. Zikir pagi ini semua buat siapa sih? Kita persembahkan buat siapa? Karena siapa kita zikir pagi? Kalau karena Allah, bismillah. Wa in kana li ghairihi ta'akhkhar. Tapi kalau ternyata bukan karena Allah, kasih waktu sejenak dulu untuk memperbaiki niat itu. Jadi kasih waktu sejenak, ta'akhir, tunda dulu, tapi bukan ditinggalin. Mas, kenapa nggak salat subuh? Tadi sih kayaknya bukan karena Allah, jadi saya hold dulu, besok insya Allah saya coba lagi. Loh, jangan begitu mas, tunda dulu berapa menit, perbaiki niat, baru maju lagi. Itu kata para ulama. Karena Allah ngelihat, Allah ngawasin, ini sebenarnya buat siapa?
Karena Allah lihat. Fa innahu yarak, dalam hadis ihsan kan, hadis Jibril, Allah maha melihat engkau. Oh, jangan sampai salah. Terus begitu masuk ke ibadah atau taat, dijaga tuh keikhlasan. Dijaga keikhlasannya. Kenapa kata para ulama klasik kita, fa inna lil haditsil wahid yahtaju ila niyat, karena satu hadis saja itu butuh banyak niat. Satu pembicaraan saja butuh banyak niat. Satu amalan saja itu harus dijaga niatnya tuh. Bisa jadi rakaat kedua udah melenceng pas zuhur, dilurusin lagi. Rakaat ketiga melenceng ke kiri, lurusin lagi. Udah nih, udah ikhlas, masya Allah. Salat maghrib ikhlas, rakaat pertama. Begitu rakaat kedua, calon mertua masbuk. Waduh, calon mertua masbuk nih, kesempatan. Akhirnya rakaat pertama baca Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Baqarah, masya Allah. Walaupun 2 ayat doang, gitu. Tapi cukuplah untuk gertakan, masya Allah. Sudah mikirnya calon mertua, bukan di rakaat pertama, rakaat kedua. Gitu. Udah rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua ikhlas, rakaat ketiga ikhlas. Mau sujud terakhir rakaat keempat salat isya, calon kakak ipar jadi masbuk. Ada paling nggak dapat dilamain aja rakaat sujud terakhir. Sujud terakhir lama minta ampun. Calon kakak ipar. Kebetulan dia yang calon walinya. Bapaknya udah meninggal. Nah, ini kan harus diluruskan jamaah. Ini terus dijaga keikhlasan. Ini Allah lihat nih. Terus amalan kita sudah sesuai dengan tuntunan Nabi atau belum? Cek dulu, ini udah benar nggak ya? Udah sesuai atau belum? Jadi jaga keikhlasan. Ketika kita mau ngaji, apa niat kita? Allah lihat. Allah lihat. Setiap amal soleh. Kita mau share ilmu di grup WA atau di sosial media kita. Apa niat kita? Itu muraqabah. Niat kita tuh apa? Allah mengawasi. Allah mengawasi. Jadi semua ketaatan. Kita mau nikah misalnya. Apa niat Anda mau nikah? Ini yang perlu kita camkan. Semua perlu muraqabah. Ketaatan, muraqabah. Apa tujuan Anda? Kata para ulama, kata Ibnu Qayyim. Itu udah benar atau belum? Nah, ini kita harus berusaha terapkan. Karena hadirin Allah muliakan, kalau enggak kita nggak akan berhasil. Lalu yang kedua, pada saat kapan kita muraqabah? Menarik jemaah. Kata Ali Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa muraqabatuhu fil ma'siyah. Dan kita juga harus muraqabah. Kita harus muraqabah pada saat kita maksiat atau ketika kita tergelincir ke dalam maksiat. Hadirin Allah muliakan, gimana caranya tuh? Kata para ulama dalam kesempatan yang lain, sebelum memaksiat, coba ingat lagi, bahwa kita nggak sendirian. Kita nggak sendirian.
Ibnu Umar radhiyallahu taala. Ibnu Umar pernah melewati pengembala kambing. Lalu begitu bertemu, kata Ibnu Umar, ya ra'i al-ghanam, wahai pengembala kambing, hal min jazrah. Ibnu Umar minta satu jenis kambing. Qala ra'i laisa hahuna rabbuha. Kata pengembala, mohon maaf, yang punya kambing nggak ada. Yang punya kambing nggak ada. Dalam riwayat yang lain, fa ini mamluk. Aduh, mohon maaf, saya ini cuma budak, bukan yang punya. Saya ini cuma budak. Lalu jawab Ibnu Umar mau ngecek nih, mau cek ombak kalau bahasa sekarang. Kata Ibnu Umar, taqulu akalaha dhi'bu. Wahai pengembala kambing, gampang aja itu mah diakalin. Bilang aja nanti kalau ditanya, ada seekor serigala yang makan itu kambing. Selesai. Kamu jual ke saya kasih uang masuk kantong. Ya udah bilang aja, dimakan serigala. Orang juga ngerti. Udah ada hitung-hitungannya gitu. Saya juga tahu, ada hitung-hitungannya. Udah ada beberapa ekor dilepas kalau dari serigala. Udah. Bilang aja gitu, gampang. Nanti saya beli, sebutin harganya, kamu bisa kantongin tuh duit. Farafa ar-ra'i ra'sahu. Diajak maksiat. Ini maksiat depan mata nih. Fulus depan mata. Fulus depan mata. Uang depan mata. Depan pengembala kambing. Dan diajarin lagi caranya. Bingung dia. Dia nggak bilang itu, diajarin. Gini caranya. Bilang aja dimakan serigala. Dapat duit. Depan maksiat. Apa yang dilakukan? Lihat apa yang dilakukan oleh pengembala itu. Farafa'a ar-ra'i ra'sahu ila sama. Lalu seketika itu juga sang pengembala kambing mengangkat kepalanya ke atas sambil seraya berkata, fa'aina Allah. Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Allahu akbar. Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Ini Allah lihat saya. Seolahnya kita skip gitu. Allahnya kita hapus. Ini Allah memperhatikan saya. Allah mengawasi saya. Ini muraqabah jemaah. Kemana Allah? Nggak dianggap. Wih. Satu kalimat tanya, tapi skakmat jemaah. Fa'inallah. Kita mau disogok, udah ambil aja, bos lu nggak tahu kok. Lalu hadirin Allah muliakan, jawablah dengan, oke bos, gua nggak tahu. Di mana Allah Subhanahu wa taala? Di mana Allah? Udah, kita buka kamar aja. Istri kamu tuh nggak tahu gitu kan. Udah, kita buka kamar. Atau udah gue aturin deh, bini lo nggak tahu, gue ngatur. Udah,
Lo have fun deh malam ini. Di mana Allah Jalla wa'ala. Udah kita lakukan hari ini aja. Suami kamu kan dinas. Suami kamu kan lagi kunjungan keluar. Kamu tahu boarding passnya. Kamu bisa cek lah. Dia pulang besok. Itu pun 9 jam perjalanan atau 12 jam perjalanan. Kita lakukan hari ini. Jawab, aina Allah? Di mana Allah Subhanahu wa taala? Di mana Allah? Kayak suami kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Istri kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Orang tua kita di kampung, kita ngekos di Jakarta, atau orang tua kita di daerah, kita kuliah di tempat lain, kosong, udah kosong, nggak ada siapa-siapa. Aina Allah? Di mana Allah Subhanahu wa taala? Itu muraqabah di hadapan maksiat. Hadirin Allah muliakan. Itu Ibnu Umar kagumnya luar biasa sama pengembala ini. Fashtara Ibnu Umar ar-ra'i. Ibnu Umar mencari yang punya dan membeli budak ini. Washtaral ghanama, dan tidak lupa dia membeli juga kambing itu. Fa'ataqahu wa'atahul ghanam. Lalu budak ini dimerdekakan oleh Ibnu Umar, lalu dimodalin, nih, 1 kambing. Masya Allah. Masya Allah. Lihat, coba. Kita lihat di sini, bukan hanya dari sisi muraqabah, tapi orang yang muraqabah pasti endingnya sukses. Endingnya sukses. Bukan hanya dapat duit yang senilai kambing. Dia dapat kambing, dia dapat kemerdekaan. Dia dapat freedomnya. Dia dimerdekakan sebagai budak. Kalau dia bermain maksiat, pertama dia cuma dapat duit. Itu pun uang panas, uang haram, nggak bakal berkah. Dan kalau misinya sukses, kalau yang punya juga cerdas, lebih cerdas dari dia, atau dia nggak pernah, nggak punya pengalaman berbohong, gemeteran gitu, terus bohong nih. Atau ya yang punya udah pengalaman ditipu sama 15 budak yang sebelumnya, jadi dia percobaan yang ke-16, gue tahu, gue pernah ketipu yang 15, udah 15 kali ketipu, nggak mungkin saya nggak mau ketipu ke-16 kali, ketahuan, selesai. Ada banyak kemungkinan buruk yang nggak dipertimbangkan pada saat kita mau maksiat, kan ditutup tuh sama syaitan, akhirnya berantakan semua. Sama pada saat orang berzina misalnya, ada puluhan kemungkinan buruk, tapi semua ditutup sama syaitan. Buta tuh mata kita. Pada saat kita ngedrugs misalnya, atau minum minuman keras, ada puluhan kemungkinan buruk, tapi ditutup tuh sama syaitan. Dan masalahnya karena kita tidak muraqabatullah, tidak merasa diawasi oleh Allah Jalla wa'ala. Hadirin Allah muliakan. Lihat, muraqabah membawa kepada keberhasilan, membawa pada kesuksesan, keberuntungan. Kadang nggak heran, muraqabah itu membuat orang bertakwa. Dan kalau udah bertakwa kan kita tahu konsepnya. Surat Al-Qasas 83, wal aqibatu lil muttaqin, dan ending selalu untuk orang-orang yang bertakwa.
ending itu selalu untuk orang-orang yang bertakwa, dan orang bertakwa pasti muraqabatullah. Lihat, dapat kambing, dapat status merdeka dan terbebas dari budak. Oh, itu cita-cita semua budak jamaah pada saat itu, merdeka. Itu yang perlu kita camkan. Jadi sebelum maksiat, coba muraqabatullah. Beruntung deh, yakin beruntung. Itu kunci keberuntungan, mengingat Allah Jalla wa Ala. Perlu selangkah lagi, oh jangan, enggak deh. Kenapa? Allah lihat. Allah lihat. Makanya sebagian ulama klasik mengatakan silakan maksiat, tapi dengan catatan di tempat yang Allah nggak lihat. Udah di situ aja deh. Di waktu di mana Allah nggak lihat. Dan nggak ada waktu dan tempat tersebut. Kita lanjutkan. La qadarallah, kejadian maksiat, lupa kita, khilaf. Kata Ibnul Qayyim, masih bisa muraqabah. Gimana caranya? Langsung dengan taubat dan penyesalan, serta tinggalkan itu maksiat. Lihat, belum kartu mati jamaah, kita terjatuh kepada maksiat. Tinggalkan, taubat kepada Allah, nyesal senyesal-nyesalnya, nyesal, tinggalkan udah. Ada orang diajak hangout, dia lupa muraqabatullah, akhirnya ikut. Udah sampai di lokasi, aduh udah berantakan dia suasananya. Ingat sama Allah, ingat sama Allah. Belum kata terlambat, udah keluar dari tempat itu, keluar, lalu taubat kepada Allah, lalu nyesel kenapa saya kesana tadi atau malam ini. Ada tahajud kayak nangis sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya lakukan itu? La qadarallah, misalnya ada seseorang berzina, dia pikir istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu. Udah kejadian, kartu mati? Enggak. Langsung tinggalkan itu kamar hotel. Taubat sama Allah. Nyesal senyesal, dan jangan lakukan itu lagi. Dan minta agar lo tutup aib kita. Dan tidak ada efeknya ke kita. Taubat langsung. Ada orang kepancing lupa merokok, minum. Udah minta pertolongan sama Allah. Keluar tuh. Udah jangan duduk situ. Keluar, pulang. Taubat sama Allah. Nyesal, lalu benar tinggalkan itu semua. Atau bawa nadam wal iqla'. Belum jadi kartu mati jamaah. Tinggalkan. Ingat, merasa diawasi, bahwa Allah masih buka pintu tobat ke kita. Allah Ghafurur Rahim. Tapi kalau kita nggak tobat secepatnya, Allah Syadidul Iqab. Allah Maha pedih siksanya. Itu yang perlu kita camkan. Jadi saat maksiat pun masih bisa muraqabah. Dan jangan kemakan syaitan atau orang-orang yang buruk yang menjatuhkan harapan kita. Oh, udah nggak bisa. Oh, lo udah hancur. Oh, gue masih bisa tobat. Nggak bisa udah. Lo tuh ibarat nasi udah jadi bubur. Udah selesai. Tamat lo jadi orang baik. Hijrah lo selesai.
Lah jangan berpikir begitu, tobat. Kalau dia udah pakai analogi nasi udah jadi bubur, kita jawab lagi, kalau gitu gue mau cari bubur ayam spesial, karena harga bubur ayam spesial lebih mahal daripada nasi putih, lebih enak loh. Nasi udah jadi bubur, ya udah, gimana kalau kita tambah cakwe, kita tambah ayam suwir, kita tambah kacang, kita tambah sate hati, ampela, lebih enak ya Pak. Jadi nggak ada tuh nasi udah jadi bubur. Masih ada kesempatan taubat. Ingat sama Allah, jangan ingat sama manusia. Ustadz, tapi orang-orang udah tahu skandal saya atau kemaksiatan saya. Makanya jangan lihat ke orang. Mungkin manusia nggak bukakan pintu kesempatan kedua, tapi Allah kasih kesempatan kedua buat kita. Saya udah hancur, Ustaz. Semua udah tahu. Iya, Allah juga tahu. Tapi mereka udah nggak percaya lagi sama saya. Allah masih percaya kalau Anda tobat. Yang jadi masalah, pada saat kita maksiat, kita fokusnya ke makhluk. Udah cukup deh, kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah taubat, nyesal, buang itu semua, mulai lembaran baru. Saya udah bertobat benar-benar, tapi suami saya nggak maafkan saya, atau istri saya nggak maafkan saya. Allah maafkan Anda. Allah maafkan Anda. Coba ketuk pintunya, jamaah. Jangan kita ke A, ke B, ke C, ke D, lalu ngemis, begging, terus segala macam. Itu nanti dulu, kembali ke Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga, asal kita jujur. Makanya ingat sama Allah. Ini udah maksiat, udah momentum untuk tidak melihat ke makhluk, tapi lihatlah bagaimana Allah senantiasa mengawasi kita. Kita lanjutkan, jemaah. Wa muraqabatuhu fil mubah. Dan merasa diawasi oleh Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal-hal mubah. Dalam hal-hal mubah. Ingat, hal mudah harus merasa diawasi oleh Allah juga. Allah tuh ngelihat kita, mengawasi kita. Gimana caranya muraqabah dalam hal-hal mubah? Takunu bi mura'atil adabi wa syukri 'ala ni'ami. Caranya, kata para ulama, dengan memperhatikan adab-adab di bidang tersebut. Jaga adabnya, jaga etikanya. Jangan mentang-mentang mubah asal main tabrak sana. Jaga etika. Etika dijaga. Itu, jamaah. Ini teman-teman lagi suka sepedahan. Sepeda hukumnya apa? Kalau saya wajib, Ustaz. Masya Allah. Sabtu Minggu wajib sepeda. Sepeda mubah. Nah, jaga etika. Etika jalan. Kata Nabi, fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Penuhilah hak jalan, penuhilah jalan, hak jalan itu dengan maksimal. Ada hak jalan. Kasih salam. Gitu. Terus jangan zolimin orang. Mentang-mentang kita rombongan banyak, kita tutup semua ruas jalan. Enggak. Kan ada lintasannya. Main di situ. Terus pakaiannya dijaga, jemaah. Itu penting, etika, jaga pakaian. Jangan sampai demi sebuah kegiatan akhirnya kita pertaruhkan aurat kita. Jaga pakaian.
Jadi adabnya tuh dilihat. Amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kan ya sebelum kita amar nahi mungkar sama yang lain, kata Nabi kan hak jalan kan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kita amar nahi mungkar sama diri kita dulu sendiri atau diri istri kita. Itu sepeda istri kita pakainya begitu. Dilihat. Hati-hati aurat gitu jemaah. Jadi boleh mubah tapi jaga adabnya, etikanya. Wa syukri ala ni'am. Jadi itu dijaga, dan juga jangan berlebih-lebihan, kita udah bahas. Wala tusrifu. Kita udah bahas surat Al-A'raf kan, jangan berlebih-lebihan. Dan porsi itu sangat subjektif. Dan ini membutuhkan kejujuran kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap orang tahu takarannya masing-masing. Dan tidak perlu cari pembenaran kepada makhluk, gak ada gunanya. Karena yang interogasi kita di hari kiamat bukan teman kita, bukan guru kita, bukan teman kajian. Yang akan tanya Rabbul Alamin, Malik Yaumiddin. Selama kita bisa pertanggungjawabkan, ya udah bismillah deh. Jangan kita sibuk cari justifikasi. Ada orang nggak ada yang nanya dia, terus dia sendiri yang bicara aja. Nggak, anak tuh punya sepeda 8 sih, tapi kan untuk begini. Yang nanya siapa punya sepeda 8? Nggak ada yang nanya. Anak tuh punya sepatu itu 30, tapi kan dipakai untuk ini, dipakai untuk ini, dipakai untuk ini. Yang nanya siapa punya sepatu 30? Kan nggak ada yang nanya. Ya udah, nggak perlu disampaikan dan nggak perlu cari justifikasi. Selama bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah hari kiamat, ya udah. Terus juga para ulama kita kan jamaah sekalian, ada versi yang kaya, ada versi yang miskin, dan mereka semua baik-baik aja. Dan yang miskin itu kata Imam Syafi'i, ulama itu kalau miskin, miskinnya pilihan, bukan keterpaksaan. Beda sama kita miskinnya terpaksa, udah mentok nggak bisa jadi orang kaya, udah deh, jadi orang miskin aja. Ulama itu miskinnya pilihan kata Imam Syafi'i. Dan ulama terbagi jadi dua, ada yang kaya seperti Abu Hanifah rahimahullah, Ibnu Hazm, Ibnu Hajar. Ada yang miskin pilihan, Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Biasa aja tuh jamaah. Imam Ahmad miskin. Imam Abu Hanifah kaya. Dan nggak ada yang saling itu, karena mereka tahu hisabnya masing-masing. Dan semua bertanggung jawab pada dirinya, dan semua punya alasan yang syar'i. Itu masih ingat ucapan Imam Abu Hanifah, kenapa Abu Hanifah pakai pakaian bagus terus? Karena untuk menjaga marwah ilmu, agar ilmu selalu di atas harta, dan menjaga kedudukan ilmu di hadapan ahli dunia yang selalu orientasinya penampilan fisik. Beliau ingin menunjukkan bergain positionnya ilmu di hadapan ahli dunia. Itu ijtihad beliau dan dihormati para ulama. Sebagian enggak harus begitu kok. Seperti Imam Ahmad, sederhana aja, biasa. Ijtihad beliau dan dihargai para ulama. Itu semua terjadi di dunia ilmu jamaah. Makanya untuk hal mubah ini, sekali lagi, takarannya, timbangannya itu sangat subjektif. Karena setiap orang tuh beda-beda. Setiap orang kepentingan beda-beda, dan setiap orang berhadapan dengan pihak berbeda-beda juga. Misalnya ada orang gitu di daerahnya, orang-orang yang kuat secara dunia tawaduk semua, dan udah ngaji, udah nggak hatinya nggak terpaut pada harta walaupun kaya, dan sangat rendah hati. Ya udah, ngapain
Apa misalnya buat apa kita pakai pakaian untuk menunjukkan posisi kita? Tapi ada di daerah sebagian ahli dunianya itu sangat memperhatikan, kalau nggak mau didengar. Dan kita ingin masuk dakwah, kita menggunakan itu sebagaimana pandangan Imam Abu Hanifah, jaga marwah ilmu. Setiap orang kondisinya beda-beda dan menghadapi tipikal yang beda-beda juga. Maka kembali ke masing-masing dan kita husnudzon kepada saudara kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu yang mubah. Terus yang berikutnya, muraqabah ketika dapat nikmat, jamaah. Wa syukri 'ala ni'am. Fa innahu la yakhlu min ni'matin la budda lahum min asyukri 'alaiha. Itu. Ketika kita dapat sesuatu langsung ingat Allah mengawasi kita. Berarti gimana? Bersyukur. Bersyukur. Jadi dapat nikmat yang diingat Allah, jamaah. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Ini handphone mau dipakai buat apa nih, gitu loh. Ini mobil dipakai buat apa? Syukur. Harus saya syukuri. Saya dapat mobil bagus, ibadah saya harus lebih kencang. Sholat harus lebih bagus, doa harus lebih kuat. Orang di mana-mana gulung tikar, kita pandemi panen. Bersyukur sama Allah. Bersyukur. Indah, bersyukur kepada Allah. Kita diberikan kesempatan untuk bisa ngaji, bisa dapat hidayah, bersyukur kepada Allah. Itu nikmat, senikmat-nikmatnya. Wala yakhlu min baliyatin labudda minas sabar 'alaiha wa kullu dzalika minal muraqabah. Dan yang terakhir kata Ibnu Qayyim, kalau kita dikasih musibah, muraqabahnya dengan bersabar. Dikasih musibah, dikasih bencana, dikasih kesulitan, maka ingat Allah selalu memperhatikan kita, selalu mengawasi kita, selalu melihat kita, walaupun kita sendirian, walaupun gak ada siapa-siapa, walaupun kita lagi susah. Pada saat kita menahan rasa sakit, rasa sesak di dada, yakinlah Allah mengawasi kita dan melihat kita. Maka jalani detik-detik itu dengan sabar. Nahan, buka lagi bab sabar. Ngebatu, kata para ulama. Jangan goyah. Walaupun gak ada yang lihat kita, tapi Allah lihat kita. Dan inna nasra ma'as sabr. Kita sudah belajar hadis Abdullah bin Abbas, kemenangan itu selalu bersama kesabaran. Pertolongan itu selalu bersama kesabaran. Gak ada alasan untuk meledak, gak ada alasan untuk marah, tidak ada alasan untuk melampiaskan semuanya. Sabar adalah menahan. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Muraqabah. Jadi ketika kita dapat nikmat, kita bersyukur. Muraqabahnya, Allah Maha melihat. Bersyukur. Walaupun gak ada yang tahu kita bersyukur, bersyukur Allah melihat kita. Dan pada saat kita ditimpa musibah, kita bersabar. Itulah waktu-waktu muraqabah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Ighathatul Lahfan. Sangat komprehensif. Jadi kan sebaliknya jamaah, yang membuat kita nggak bersyukur itu kita lupa muraqabah. Yang membuat kita nggak bersyukur itu kita lupa bahwa pada saat kita dapetin semua ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang membuat kita meledak, emosi kita nggak tertahan, karena kita lupa kita lagi dilihat. Kita lagi dilihat, kan gitu ya. Seberat apapun rasa sesak di dada, himpitan dunia yang sedang menjepit kita. Tapi coba deh, kalau misalnya kita lagi di tempat publik, terus ada bos-bos kita, ada pembesar-pembesar kita, kira-kira kita berani mencak-mencak nggak? Nggak berani. Kita tahan, benar. Kenapa? Depan saya bos saya.
depan saya, atasan saya. Ada berita yang sangat menyakitkan, sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Tapi hari itu kita harus masuk. Kita harus nemenin bos kita sama klien terbaik perusahaan kita. Kira-kira kita bisa mencak-mencak di situ? Enggak. Kenapa? Depan bos, depan klien terbaik. Lalu bagaimana mungkin orang yang yakin dia dipantau dan diawasi oleh Allah bisa mencak-mencak? Kecuali ada kesalahan dalam muraqabah, ada lupa terhadap muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan kita buka sedikit waktu dengan sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, kita mulai pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, jazakallah khair atas ilmunya, sama-sama, wa iyyakum. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Afan mau bertanya, ada kerabat, ada saudara ana sudah menikah, yang khilaf dan berzina. Apa yang harus dilakukan oleh saudara ana ini dan juga istrinya? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Dan istrinya. Jadi kayaknya istrinya udah tahu nih ya. Kalau istrinya belum tahu, kan pertanyaan kayaknya nggak kayak gini ya. Ya, arahnya nih istrinya sudah tahu. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama yang harus kita camkan bahwa masalah ini bukan masalah ringan. Masalah ini masalah perselingkuhan, apalagi sudah masuk ke zina. Dan di hari gini kalau udah bicara perselingkuhan mungkin 99% jatuh pada zina ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, ini tuh ibarat penyakit stadium yang parah dalam rumah tangga. Bagaimana tidak, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 3, Az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikah. Laki-laki pezina tidak menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik. Wa zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik. Dan wanita pezina tidak menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Terus ditutup dengan firman Allah, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan menikah dengan pezina haram bagi orang-orang yang beriman. Menikah dengan pezina hukumnya haram bagi orang-orang yang beriman. Hadirin Allah muliakan,
Hati-hati makanya. Sampai-sampai Allah mengatakan menikah dengan pezina hukumnya haram. Allah nggak mengatakan menikah dengan, mohon maaf, pelacur atau profesional. Pezina itu cukup sekali dilabeli pezina, sekali aja itu pezina. Jadi tolong sikapi dengan serius siapapun, baik yang bertanya atau dalam kasus yang ditanyakan ini maupun jamaah yang lain yang mungkin pernah terjatuh pada maksiat ini. Jangan diremehkan. Menikah dengan pezina haram bagi orang-orang beriman. Itu poin. Nah, terus gimana cara jamaah sekalian, cara menyelesaikan masalah ini? Yang pertama yang harus kita camkan bahwa masalah ini tidak akan selesai kecuali setiap pihak, suami dan istri, apalagi kalau istri udah tahu ya, itu bermain di kotaknya masing-masing. Bermain di kotaknya masing-masing. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 84, Qul kullun ya'malu ala syakilatih. Katakanlah setiap orang hendaknya beramal sesuai dengan kondisi masing-masing, kotaknya masing-masing. Suami bermain di kotaknya, istri bermain di kotaknya. Sekali lagi, suami bermain di kotaknya dan istri bermain di kotaknya. Jangan urus kotak orang lain dalam tanda kutip, kecuali untuk mensupport, mendukung, dan seterusnya. Mainkan kotak kita masing-masing. Oke, kalau kita sepakat, lanjut ke step berikutnya. Hendaknya masing-masing beristighfar dan bertobat kepada Allah. Masing-masing beristighfar dan bertobat kepada Allah. Istrinya juga, Ustadz? Iya, istrinya juga. Kan kullun ya'malu ala syakilati. Setiap orang bermain di kotak masing-masing. Mau selesai nggak masalahnya? Bermain di kotak masing-masing. Untuk suami, ia bertobat karena dosa zina tersebut dan dosa-dosa yang lain. Jadi secara direct, tobat dengan dosa-dosa. Dan jangan putus asa. Jangan berpikir ini berakhir. Enggak. Tapi tadi pernikahannya haram, nggak boleh nikah dengan pezina. Iya. Tapi perlu kita camkan bahwa status zina kita akan Allah cabut jika kita hapus dengan taubat. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti nggak pernah berdosa sama sekali. Seperti nggak pernah berdosa sama sekali. Oleh karena itu segera bertobat dan jangan pesimis. Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 53 apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, melakukan dosa dan maksiat, salah satunya zina, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa. Allah mengampuni seluruh dosa. Jadi tobat. Adapun buat istri, suruh tobat juga, iya. Kenapa? Karena walaupun dalam kasus ini suami yang salah, ingatlah firman Allah, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil perbuatan tangan kalian, kesalahan dan dosa kalian. Betul, suami yang berzina, tapi bisa jadi kenapa ini kita alami? Dan ini adalah pukulan yang paling menyesakkan bagi seorang wanita yang berumah tangga ketika mengetahui suaminya selingkuh. Ini musibah di atas musibah. Nah, Allah katakan apapun yang menimpa itu ada andil dari kalian.
Surat Asy-Syura 30. Surat Asy-Syura 30. Jadi jangan mengatakan, saya udah baik, saya sudah jadi wanita baik-baik, saya sudah ini, saya sudah, kenapa Allah lakukan ini? Loh, ada yang salah berarti. Apa kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 182? Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laisa bidzallamin lil 'abid. Itu karena perbuatan tangan-tangan kalian. Dan Allah nggak pernah zolimi kalian, nggak pernah zolimi kalian. Bisa jadi karena kita kurang beribadah kepada Allah sehingga akhirnya ini dialami oleh rumah tangga kita. Bisa jadi maksiatnya ke Allah atau maksiat atau kesalahannya ke suami kita. Kita belum jadi istri yang baik. Kita belum memenuhi hak suami kita. Akhirnya suami kita tergoda keluar. Walaupun itu bukan justifikasi, bukan. Laki-laki harus punya alat kontrol, tapi sebagaimana kita nggak ideal, suami kita juga mungkin nggak ideal pada saat itu. Coba istighfar, taubat. Jangan punya mental nyalain orang. Nggak akan berhasil. Salah satu mental orang gagal, hobi nyalain orang. Hobi nyalain suami, hobi nyalain istri. Sama. Bukan hanya kita dukung suami. Hobi nyalain suami itu metode orang-orang gagal, dan hobi nyalain istri metode orang-orang gagal. Jadi jangan pakai metode orang-orang gagal. Istighfar dan taubat. Itu yang kedua. Yang berikutnya, suami, kembali ke suami ya. Suami setelah bertobat, dia harus berusaha mendekat kepada Allah. Perbaiki hubungan dengan Allah. Perbaiki hubungan dengan Allah semaksimal mungkin. Minta agar Allah hapuskan. Ingat sabda Nabi, kita udah belajar juga hadisnya. Jadi terapkan aja hadis yang kita kerjaan, yang kita bahas di muraqabah. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ini saya akan menghapus. Jadi langsung perbanyak ibadah, zikir kuat, sholatnya dijaga, puasa sunnah, infak sedekah, doa sama Allah. Semoga Allah bantu kita dan Allah lembutkan hati istri kita. Berdoa kepada Allah. Ibadah. Sebagaimana istri pun juga ibadah dikuatkan. Biar hati ini lunak. Biar hati ini objektif. Biar hati ini punya jiwa yang besar dan lapang. Banyak ibadah. Taqarrub kepada Allah. Khususnya maksimalkan sepertiga malam terakhir. Lalu kembali ke suami. Berikutnya, suami harus menunjukkan kepemimpinannya yang kuat. Karena di banyak kasus, kalau udah begini, maka seringkali istri akan membombardir. Semua yang dilakukan suami akan salah. Jadi kesalahan ini akan merembet kemana-mana. Dikit-dikit salahkan. Dan kasus ini banyak sekali seperti ini. Ini nggak bisa dibiarkan. Rumah tangga nggak sehat demikian. Dan salah satu kuncinya kepemimpinan. Suami harus dudukkan dan menjadi pemimpin sejati. Bukan membela kesalahan. Jangan membela kesalahan kita. Salah, bilang salah. Tapi tugas pemimpin jangan membuat masalah membias dan melebar. Dan mengontrol dan memagari rumah tangga kita. Jangan akan lari ke sana, lari ke sini. Dan itu banyak kasus demikian. Dan yang jadi masalah bukan kesalahan istri juga. Tapi seringkali salah suami. Karena suami nggak bisa jadi pemimpin. Suami nggak punya kepemimpinan. Apalagi sudah merasa bersalah. Udah duduk di kursi pesakitan, udah deh. Diserang terus, dia diam aja. Oh enggak.
Kalau kita salah nomor, anggap kalau ujian nih, kita salah nomor 3, kita harus lapang dada kalau kita disalahkan di nomor 3. Tapi apa kaitannya dengan nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7? Dan kalau kita dibombardir nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, kita punya kewajiban bukan bela diri ya, tapi mendudukkan permasalahan. Karena ini nggak sehat. Kalau dibiarkan bermasalah ke depan. Dan kita punya tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, kita ditanya di hadapan Allah, dudukkan. Katakan kalau kamu menyalahkan saya nomor 3, salahkan saya nomor 3. Tapi nggak ada urusan nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Itu nggak objektif. Nggak objektif. Bermainlah sebagai pemimpin sejati. Dan yang harus dilakukan adalah bicara, lalu rubah pola hidup kita. Karena pemimpin harus menunjukkan keteladanan dan mengamalkan apa yang diucapkan. Memang butuh waktu untuk mengobati luka itu. Tapi kalau istri kita melihat kita pemimpin sejati, kita punya ketegasan, dan kita benar-benar magerin. Terus yang ketiga, ada perubahan dalam diri kita. Lalu yang keempat, sekali lagi, apa yang kita ucapkan itu yang kita amalkan pada hari ini, atau yang kita amalkan itu yang kita ucapkan, walk the talk itu. Lalu di waktu yang sama kita berdoa kepada Allah, insya Allah hati istri kita luluh. Dan untuk istri yang berikut, yang perlu kita camkan, bersikap objektif lah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8 ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian, kekecewaan kalian kepada sebuah kaum membuat kalian tidak berlaku objektif dan adil. Objektiflah, karena objektivitas lebih dekat kepada ketakwaan. Bersikap adil lah, karena bersikap adil termasuk ke dalam ketakwaan. Artinya kalau suami kita salah nomor 4, ya udah jangan merembet ke nomor 1, nomor 2, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Bahas nomor 4. Kalau suami kita salah nomor 10, fokus ke nomor 10. Jangan dirembet. Tapi saya nggak bisa terima. Apa bedanya Anda dengan dia kalau gitu? Dia melakukan kesalahan, Anda juga melakukan kesalahan. Dia dosa berzina, Anda nggak adil, nggak objektif. Dosa juga. Dia dosa. Dosa itu nggak bisa diselesaikan dengan dosa. Dosa itu nggak bisa diselesaikan dengan dosa. Dosa itu diselesaikan dengan taubat dan perbuatan baik. Jadi kalau mau berurusan, kerucutkan masalah. Semua sepakat, orang-orang yang mengerti problem solving, kalau ada masalah tuh kerucutkan, jangan dibiaskan. Nggak akan selesai. Jadi oke, saya masih nggak bisa terima. Oke, step pertama, kesalahannya apa sih? Kesalahannya zina. Oke, lingkarin tuh poin itu. Jangan ributkan yang lain. Itu nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Ya udah fokus masalah itu aja. Kalau kita merembet ke yang lain, kita nggak adil dan kita nggak objektif, dan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu menyelesaikan masalah dengan masalah. Menyelesaikan masalah dengan masalah. Nggak. Oke, kita kerucutkan. Berarti salahnya apa? Zina, Ustaz. Oke, zina. Lalu masuk ke surat An-Nur misalnya ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah katakan, maafkan dan lupakan kesalahannya. Tidakkah kalian ingin dosa-dosa kalian dimaafkan oleh Allah? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi itu dosa zina. Oke, dosa zina fatal, sepakat. Kita sepakat sama ibu-ibu, itu fatal banget ibu. Laki-laki kurang ajar gara, iya kita sepakat, nggak benar. Tapi apakah hanya suami kita yang salah dalam kehidupan ini? Kita nggak punya salah? Apakah hanya suami kita yang berdosa lalu kita nggak berdosa? Lalu kalau kita berdosa, emang dosa kita sedikit? Mungkin kita gibah, mungkin kita buka aurat, jamaah, buka aurat, kita nggak berhijab, emang itu nggak dihitung sama Allah? Oke, kalau kita berdosa,
Apa yang kita harapkan? Saya berharap dimaafkan oleh Allah. Saya berharap diampuni oleh Allah. Kalau gitu maafkan saudara Anda. Maafkan suami Anda. Sebagaimana kita berharap dimaafkan, maafkan dia. Allah yang mengatakan wal ya'fu wal yasfahu, maafkan. Ala tuhibun an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian ingin dimaafkan oleh Allah? Kalau ingin dimaafkan, maafkan orang. Al jaza min jinsil amal. Balasan tergantung jenis perbuatan. Kalau kita ingin dimaafkan, maafkan orang. Jenis perbuatan. Balasan memaafkan, dimaafkan. Dan yang berikutnya coba kita pikirkan. Kita nih hidup di dunia, seringkali buat dosa sama orang, dan kita nggak bisa minta maaf ke orang tersebut. Gimana coba caranya? Itu susah tuh. Gimana cara minta maaf? Banyak, semua kita ngalamin itu. Semua kita ngalamin dalam kehidupannya. Kita buat dosa, dan mungkin sebagian kita nggak ngeh itu dosa, nyakitin orang, dan benar-benar itu nyakitin orang, dan kita belum minta maaf sama orang tersebut, atau orang itu nggak maafkan kita. Terus gimana nanti kita di hari kiamat? Caranya agar Allah ampuni kita, maafkan kesalahan orang. Maka Allah akan buat kesalahan kita kepada manusia yang lain atau orang yang lain diampuni juga. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Anda maafkan kesalahan orang, Allah akan maafkan kesalahan Anda. Dan ingat, hidup tuh berputar. Hari ini suami kita yang salah, bisa jadi beberapa waktu ke depan kita yang salah, dan kita berharap dimaafkan oleh suami kita. Hidup itu nggak selamanya di atas. Hidup itu nggak selamanya kita berada di posisi yang benar. Bisa jadi pada saat kita dalam posisi yang salah, dan kita berharap dimaafkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia inginkan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana kita ingin dimaafkan ketika buat salah, sefatal apapun kita ingin dimaafkan, maka maafkanlah kesalahan orang lain, apalagi itu pasangan kita, jika dia melakukan kesalahan walaupun itu fatal. Dan terakhir kata para ulama, wanita solehah itu konsepnya adalah membangun rumah tangga. Adapun wanita fasik, konsepnya menghancurkan rumah tangganya sendiri karena egonya, karena ngotot terhadap nafsunya. Dia nggak peduli, udah berantakan deh. Enggak, wanita-wanita hebat, cerdas, itu mereka membangun, bukan menghancurkan. Kita tinggal pilih, kita mau jadi wanita solehah atau wanita yang fasik, yang menghancurkan rumah tangganya karena ego dan emosinya sesaat. Minta pertolongan kepada Allah, dan insya Allah memudahkan kita melewati ini. Saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.